Awalnya sebagai orang tua palsu, udah nggak lama si H tawarin bahwa mau nggak jadi pengasuh. Saya pikir ini resmi, jadi kami nggak takut. Bukan AHA yang belikan uang, Popo. Bukan, oh Popo yang berikan. Berapa kalau boleh tahu nominalnya? Kalau jadi orang tua palsu minimal 5 juta. Itu juga tidak langsung kita temukan karena yang bersangkutan itu bersembunyi di hutan, Mbak. Jadi bersama ibunya, bersama anaknya dia bawa ke hutan untuk sembunyi. Dokumen tadi berarti kan tentunya ada orang dalam, Pak. Sebenarnya ada oknum atau bisa dikatakan calo ya, Pak ya? Iya. Kalau dari perekod ibu kandung korban, ibu kandung bayi ini rata-rata kisaran 10-16 juta. Permisi Pak Dani, Assalamualaikum. Nomornya terhubung. Apakah benar anaknya yang dilaporkan diculik atau justru dijual? Beroperasi sejak tahun 2023, sindikat perdagangan bayi internasional berhasil dibongkar kepolisian daerah Jawa Barat. Hingga awal Agustus 2025, setidaknya sudah 20 orang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. 6 orang masih dalam daftar pencarian orang. Lantas, apa modus operandi sindikat ini beraksi? Bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Satu-satu. Baik, baris sini. Ditreskrimum Polda Jawa Barat kembali menangkap 6 orang tersangka baru dan menyelamatkan 2 bayi pada 27 Juli lalu di Kalimantan Barat. Ke-6 orang tersangka baru ini bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Pontianak dan Kuburaya, Kalimantan Barat, setelah beberapa kali berpindah-pindah menghindari kejaran polisi. Sebelumnya polisi menangkap Lee Siuluan alias Lili Sunarti Aluan alias Popo, aktor utama perdagangan 25 bayi asal Jawa Barat di Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada Jumat 18 Juli 2025. Lee Siuluan mengatur bisnis terlarang ini mulai dari perekrutan lalu lintas bayi hingga mencari calon pembeli. Diduga kuat sebelum ditangkap, Lee Siuluan pergi ke Singapura guna mencari adopter. Sementara pada 14 Juli 2025, sebanyak 13 tersangka yang merupakan anak buah Lee Siuluan ditangkap di Bandung dan di Pontianak. Beroperasi sejak 2023, setidaknya sindikat ini telah menjual 25 bayi baik yang lahir maupun sejak dalam kandungan. Bayi-bayi tak berdosa ini diambil dari tangan kedua orang tuanya dengan harga bervariasi mulai dari 10 juta hingga 16 juta rupiah. Pemirsa, saat ini saya berada di depan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak. Sudah ada di samping saya Ibu Aning selaku Kanit dari PPA Polda Jawa Barat. Dari kasus ini sendiri pada proses penangkapannya, Bu, mungkin bisa diceritakan ada kesulitan tidak, Bu, pada saat menangkap para pelaku ini, Bu? Penangkapan itu berawal di Bandung ya untuk 4 tersangka yang perekrut pertama. Nah, kemudian
berkembang, kemudian kita melakukan penangkapan juga di Bandara Soekarno-Hatta untuk 2 pelaku yang berasal dari yang baru turun dari luar negeri. Selanjutnya berkembang kita ke Pontianak. Nah, yang di Pontianak? Ya, di Pontianak ini ada kendalanya sih sebenarnya enggak ya. Kendala-kendala yang bisa teratasi lah ya, yang memang seperti jarak yang cukup jauh. Yang pengalaman kami yang paling jauh itu ketika melakukan penangkapan dari yang kita duga itu berawal ada di Singkawang, ternyata para tersangkanya sudah pindah ke Ketapang. Jauh sekali loh, Bu. Sangat jauh ya. Jam 9 malam kita bertolak dari Singkawang ke Ketapang. Nah, itu perjalanan kita tempuh selama kurang lebih 15 jam. Dan Ketapangnya juga masih di dalam lagi itu di Marau. Prosesnya sangat panjang dan lumayan melelahkan, dan itu juga tidak langsung kita temukan karena yang bersangkutan itu bersembunyi di hutan, Mbak. Jadi bersama ibunya, bersama anaknya dia bawa ke hutan untuk sembunyi, dan di hutan itu tidak ada pondokan, tidak apa. Jadi dia bertahan 1 malam itu untuk tidur di hutan, di atas batu menurut informasinya. Nah, besok paginya baru kita temukan. Begitu dia keluar dari hutan mungkin mau cari makan. Nah, akhirnya kita amankan. Namun demikian bayi belum ketemu. Dapat informasi kita gali informasi dari tersangka yang kita amankan, bayi berada di Teluk Mayo. Beda lokasi lagi nih, beda Bu, lokasi dari yang lagi. Pertama. Iya. Oke. Dan di sana kita temukan 1 orang bayi di 1 rumah dalam kondisi dia tidur, tidur di lantai, sementara warganya lagi hajatan, di bayinya sendiri. Berarti dibiarkan lagi tidur, langsung kami amankan. Apakah dengan selimut, Ibu, bayinya? Enggak, karena kebetulan saya yang mengamankan sendiri, tidak ada selimut, cuma pakai baju celana pendek, kaos pendek. Tapi kondisinya bayi tersebut sehat? Setelah kita lakukan pemeriksaan waktu di Rumah Sakit Bayangkara Pontianak, bayi itu mengalami gula darahnya cukup rendah. Berarti tidak dikasih susu? Kemungkinan ya, indikasi kurang gizinya. Iya, ya ada. Ada kemungkinan seperti itu. Maka kami titipkan 1 malam waktu itu di Rumah Sakit Bayangkara. Itu untuk 1 bayi. Kemudian 1 bayinya lagi masih di tempat yang sama tapi rumah yang berbeda. Tapi yang berdekatan. Usia bayinya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan? Ya, dalam kondisi waktu di anggota kami yang ke sana ngambil bayinya itu ke rumah salah satu pengasuhnya, itu dalam kondisi nangis, belum tidur. Pemirsa, secara eksklusif iNews Files mewawancarai salah satu tersangka dari kasus perdagangan bayi jaringan internasional. Namanya sengaja kami samarkan, dan pada saat mewawancarai tersangka ini juga kami ditemani oleh 2 petugas dari unit PPA Polda Jawa Barat. Kita sebut saja A, betul ya, Ibu A. Oke, Ibu A, pada saat ditahan ataupun ditangkap, bisa diceritakan tidak prosesnya seperti apa? Saat saya ditangkap, polisinya ya datang ke rumah itu sebenarnya kaget. Jadi kaget lah, langsung disuruh ikut, jadi saya ikut aja. Kagetnya karena apa? Apakah karena ada polisi yang datang atau kaget ketahuan? Kagetnya polisi datang ke rumah. Pada saat ditangkap, Ibu A mempertanyakan maksud dan tujuan dari kedatangan para polisi ini ke rumah Ibu A ini untuk apa? Oh iya, ditanyain apakah di rumah ada bayi, ya saya jawab iya. Disuruh ikut aja, jadi saya ikut. Pada saat itu Ibu A tidak mengetahui apa alasannya kenapa polisi mempertanyakan bayi dan juga menyuruh Ibu A ini untuk ikut polisi.
Polisi bilang si AH udah ketangkap, jadi saya ikut aja. AH ini adalah perekrut atau siapanya? Pembikin surat. Pembuat surat. Oke, pada saat ditangkap berarti dari Ibu A sendiri sudah dapat menyimpulkan belum kenapa alasan polisi menangkap Ibu A? Tidak, cuma saya disuruh ikut, saya ikut aja. Saya pikir saya mungkin nggak terlalu bersalah atau masuk ke tahanan. Tapi pada saat sudah ditangkap, dibawa dan dijelaskan begitu, Ibu A ternyata masuk dalam sindikat perdagangan bayi. Nah itu bagaimana? Itu saya sangat takut karena dari Popo sama AH bilang bahwa ini resmi, nggak usah takut. Jadi saya sebagai pengasuh nggak takut. Di saat polisi datang ke rumah, makanya saya langsung ikut karena saya merasa dia bilang resmi. Jadi saya nggak, si AH sama Popo bilang resmi, jadi saya nggak takut sekali. Kalau tahu dari awal saya bisa ketangkap, saya nggak mau. Di saat udah bilang ikut ke Bandung, itu kami sangat sedih. Berarti Ibu A ini profesi perannya dalam sindikat ini adalah sebagai pengasuh. Awalnya sebagai orang tua palsu, udah nggak lama si H tawarin bahwa mau nggak jadi pengasuh. Saya pikir ini resmi, jadi kami nggak takut. Jadi saya jaga pun bukan 1 bulan, 2 bulan, enggak. Udah 3 bayi, jadi saya merasa ini resmi, saya nggak takut. Ibu A bisa dijelaskan tadi Ibu A sempat menyampaikan Popo dan AH. Popo dan AH ini sebenarnya siapa? Kalau Popo sebagai bosnya yang membayar gaji kepada saya. Kalau si AH sebagai pembikinan surat. Jadi kayak pembikinan surat paspor saya dibikin sama AH. Jadi dia bilang resmi, saya merasa nggak takut. Pernah menjadi ibu palsu, iya. Orang tua palsu. Tahun berapa pada saat itu? Itu tahun 2023 kalau nggak salah ya, habis udah lama. Pada saat ditawarkan jadi orang tua palsu, itu ada yang menawarkan, Popo dan A yang menawarkan jadi orang tua palsu, atau Ibu A yang mengusulkan diri? Awalnya begini, anak saya yang 2 yang kecil nggak ada akta. Jadi saya ditawarin sama teman, kenalin sama si AH ini. AH dibikinin akte. Jadi ditawarin mau jadi orang tua palsu nggak. Saya pikir ini resmi, dia bilang. Jadi saya nggak takut. Resmi, udah itu nggak lama. Kan nggak langsung ditawarin, langsung bisa diproses, bikin surat. Udah nggak lama dihubungin sama Popo bahwa saya udah mau terbang ke Singapura. Itu Popo yang WA-in bahwa udah mau beli tiket pesawat, minta KTP. Kalau paspor kan belum dikasih. Paspor udah dikasih waktu pas dari Singapura pulang, baru dikasih paspor. Pada saat itu ada iming-iming biaya? Ada. Dibilang kalau dibikinin surat akte nggak usah bayar, semua surat nggak usah bayar, kayak paspor, akte nggak usah bayar. Diiming-imingnya hanya digratiskan aktenya? Digratiskan. Pada saat ditawarin sama AH untuk menjadi orang tua palsu, apa yang ada di dalam benak pikiran Ibu A? Sangat senang karena dibilang resmi. Jadi saya jujur, saya nggak takut. Untuk uang yang diberikan AH kepada... Bukan AH yang belikan uang, Popo. Bukan? Oh, Popo yang berikan. Berapa kalau boleh tahu nominalnya? Kalau jadi orang tua palsu minimal 5 juta. Itu dari Popo pas udah mau pulang dari Singapura dibagiin uang. Jadi sampai di bandara kami udah pisah. Sudah tidak ada kontak sama sekali pada saat itu? Kecuali Popo butuh saya baru dicari. Jadi kami nggak bisa hubungin dia seakan-akan seenaknya, nggak bisa. Nah ini menarik, tidak ada kontak. Bagaimana cara menghubunginya? Karena dia udah simpan nomor saya. Jadi di saat dia mau cari saya, dia hubungi saya. Kalau saya mau cari dia tidak mau angkat teleponnya. Dari orang tua palsu ditawarkan menjadi pengasuh, ini bagaimana? Awalnya jadi orang tua palsu, saat di bandara ditawarin, kamu mau nggak jadi pengasuh?
tapi nggak bisa sekarang, tunggu ada bayinya baru bisa. Jadi saya tunggu lama, mau setahun baru dihubungin Popo, bahwa ada bayi, diantarnya sama si ke saya. Itu bayi pertama. Diasuh sama Ibu A berapa lama? Nggak lama, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih, kemudian? Saya bawa lagi sebagai pengasuh, saya bawa lagi ke Singapura sesama orang tua palsunya. Tapi saya tidak, kayak saya apa sih, walaupun kenal cuma ketemu 2 hari, jadi nggak saling kenal. Tidak kenal dengan ibu orang tua palsu palsunya, dari nggak cuma orang kenalnya cuma waktu di Singapura. Udah sampai di bandara di Pontianak, jadi udah sama-sama pisah. Ibu A sempat bertanya tidak kepada Popo untuk bayi yang diasuh sama Ibu A ini bayi siapa? Oh, nggak pernah. Jadi saya sebagai pengasuh nggak pernah tahu bahwa bayi ini dari mana, bayi ini orang tuanya nggak pernah. Jadi saya merasa itu kayak anak saya lah. Pokoknya saya merasa nggak apa-apa lah, saya ngasuh di rumah daripada saya kerja di tempat lain. Saya di rumah bisa sambil lihat anak saya. Pada saat mengasuh untuk keperluan bayinya, apakah dibeli secara pribadi Ibu A atau ada yang supply? Itu Popo. Kalau urusan kebutuhan bayi itu semuanya dari Popo. Termasuk susu? Susu. Tuh saat saya gaji, Popo kirim langsung. Uang susu 1 juta. Gaji saya 2,5 juta. Jadi dikirimnya tiap bulan 3,5 juta. Tapi kalau saya gajinya tuh 2 minggu sekali. Jadi saya nggak tiap bulan ambil. Saat tahu bahwa Popo bohong kami sama si Aha gitu, bohong kami bahwa ini resmi, jadi sangat kesel lihat mereka. Apalagi sampai sekarang mereka masih nggak mau ngaku. Pernah merasa iba atau kasihan, tidak pernah bertanya-tanya tidak kenapa anak ini dititipkan, diasuh sama Ibu A? Itu kalau saya jujur, saya bilang pada bayi ini semoga kamu ketemu orang tuanya yang baik, bisa sayang kamu. Karena kan saya emang udah tahu dari awal bahwa bayi ini diadopsi. Sesudah bayi pertama, jadi pengasuh bayi pertama, ada tawaran lagi kah bayi kedua dan bayi ketiga? Saya kan udah lagi kosong job gitu. Ada yang kayak si B, si A, si C gitu. Oh si A saya nggak sanggup ngasuh, jadi oper ke saya. Oh jadi antara pengasuh ada yang tidak sanggup bisa langsung memberikan ke pengasuh yang lain. Berarti ada bayi kedua yang pernah diasuh sama Ibu A. Oke, untuk kondisinya pada saat itu berarti Aha dan Popo tahu? Itu saya kurang tahu ya. Saya tahunya tuh dari oper ke saya. Jadi kami tuh bukan grup kayak si B. Si A mau nggak ngasuh gini, ya udah langsung oper ke saya. Pasti dia ada bilang ke Popo bahwa bayi ini yang ngasuh si A gitu. Jadi saya juga nggak hubungin Popo bahwa ini si saya ngasuh, enggak. Saya dari Popo tahu tuh dari si oper ini ke saya. Tapi hubungan Ibu A dengan pengasuh yang sebelumnya ini ada hubungan kekerabatan atau tetangga atau apa? Kayak sekarang dia oper bayi ke saya, kami nggak kontak lagi. Kecuali butuh baru kontak. Jadi enggak kayak apa sih dicari tiap enggak. Ibu A, suami dan anak-anak sempat curiga tidak sih kenapa Ibu A ini mengasuh bayi? Oh, enggak pernah. Karena saya bilang bayi ini orang tuanya kerja di tempat lain. Jadi enggak pernah kayak suami tanya bahwa ini dari teman, ini bayi kerjanya di mamanya kerja di tempat lain. Saya bilang kalian harus sayang sama dia karena orang tuanya jauh. Jadi nggak pernah curiga. Total ada berapa banyak bayi yang pernah dititipkan? 3 bayi. Dan bayi terakhir ini yang ditangkap sama polisi? Iya. Berarti untuk yang bayi terakhir, masa perawatan dengan Ibu A sudah berapa lama? 1 bulan lebih. Sudah berapa lama Ibu A bekerja dengan Popo? 2 tahun lebih. Ibu A ini kenal dengan pelaku-pelaku lainnya tidak? Ataupun pengasuh-pengasuh lainnya selain Aha dan Popo? Oh nggak tahu, saya cuma kenalnya si itu pun kenal waktu bayinya oper ke saya. Tapi nggak kontak, nggak. Ibu A itu kenal Popo dari mana sih untuk pertemuan pertama kalinya juga di mana? Dari Aha ketemunya di Jakarta di bandara sama Popo. Itu pada saat
membawa ataupun jadi menjadi orang tua palsu. Berarti Popo ikut serta ke Singapura dan kembali ke Jakarta juga bareng Popo? Bareng Popo, tapi sampai di Bandara Jakarta kami pisah. Saya bareng sama si H pulang ke Pontianak. Ibu A pada saat memberikan bayi yang di Singapura, Ibu A kenal tidak? Oh, nggak kenal. Itu saat saya di bandara, jadi si Popo sama si A, jadi suruh saya tunggu di bandara. Jadi saya nggak tahu mereka bawa kemana bayinya. Jadi disuruh tunggu, saya ya udah dia main HP, jadi nggak tahu, cuma tahunya tuh dia antarin ke orang tua yang adopsi. Nasi sudah menjadi bubur, Ibu A sudah mengetahui akhirnya ternyata bayi-bayi yang dititipkan sama Ibu A adalah korban dari perdagangan bayi ilegal. Tanggapan Ibu A seperti apa? Kalau tahu saya nggak mau gitu, kerjaan gitu. Saat tahu bahwa Popo bohongin kami sama si Aha gitu, bohongin kami bahwa ini resmi. Jadi sangat kesel lihat mereka, apalagi sampai sekarang mereka masih nggak mau ngaku. Pemirsa, saat ini saya berada di Polda Jawa Barat, di mana para tersangka dari sindikat jaringan internasional perdagangan bayi ditahan. Dari belasan para tersangka, 4 orang ditangkap di Bandung, 2 orang sudah diamankan di Jakarta, dan 14 orang lainnya ditangkap di Kalimantan. Lantas ada berapa banyak tersangka lagi yang kira-kira belum ditahan? Kita ikuti. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak Lisa dari Ainisfas. Pak Surawan? Ya. Mengenai perkembangan jaringan perdagangan bayi, Pak, ini sebenarnya total ada berapa tersangka sih yang sudah diamankan, Pak? Untuk tersangka saat ini yang sudah diamankan ada 20 orang, Mbak. 20 orang? Ya betul, 6 masih DPO, 4 ada di Kalimantan Barat, kemudian 2 lagi di Bandung. Untuk para tersangka sendiri ini perannya masing-masing apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Iya, kalau tersangka ini kan cukup banyak, sehingga kita sedang memilah-milah peran para tersangka ini ya. Yang pertama tentu ini perekrut. Perekrut ini merupakan tersangka yang dia langsung berhubungan dengan ibu kandung bayi-bayi ini dari mulai masih dalam kehamilan, kemudian dia ambil bayinya untuk diadopsi. Oke, ada perekrut dari 20 orang ini. Ya. Selain perekrut ada siapa lagi? Ada juga yang berperan sebagai perawat bayi. Jadi bayi setelah diambil oleh perekrut ini, kemudian dirawat sampai dengan usia 3-4 bulan. 3-4 bulan diasuh sama perawat bayi, kemudian ada penyalur. Penyalur ini ada yang menyalurkan ke adopter lokal, kemudian ada yang merupakan penyalur untuk jaringan internasional. Ya, jadi yang setelah penyalur ini kemudian ada yang mereka berperan sebagai pembuat dokumen. Mereka itu daerah operasinya di Kalimantan Barat, sekitar Kalimantan Barat ya. Jadi setelah bayi-bayi itu dibawa ke Kalimantan Barat, sebelum dia dibawa ke luar negeri kan tentu dilengkapi dengan dokumen-dokumen, baik itu dokumen kependudukan, kemudian juga keimigrasian. Pak, untuk masalah dokumen tadi berarti kan tentunya ada orang dalam, Pak, dari Dinas Pencatatan begitu. Ya. Apakah ada koordinasi dari pemerintahan begitu? Kita tentu koordinasi ya. Yang pertama memang kan mereka kemudian membuat orang tua palsu. Kemudian bayi-bayi ini dimasukkan ke dalam kartu keluarga. Oke. Di samping itu juga dibuatkan surat keterangan lahir, kemudian dibuat akta kelahiran, baru mereka setelah lengkap dokumen-dokumen kependudukan, baru dibuatkan dokumen keimigrasian. Oke, berarti memang sebenarnya ada oknum atau bisa dikatakan calo ya, Pak ya? Iya. Kalau calo semua itu kan dari Kalimantan, si UHA itu yang memang semua dia berperan sebagai pengurus dokumennya. Lantas untuk bayi yang sudah diamankan dari Polda Jawa Barat ada berapa, Bapak? Untuk bayi yang berhasil kita amankan ada 8 bayi. Saat ini dirawat di Panti di daerah Bandung. Tapi untuk total, Pak, ini kan jaringannya kalau tidak salah mereka ini sudah beroperasi tahun 2023. Betul, 2023. Total bayi yang sudah mereka jual ini berapa, Bapak? Jadi total itu kalau yang rencana ke luar negeri semuanya ada 26. 17 sudah berhasil berangkat. Kemudian 8 berhasil kita amankan dan 1 orang meninggal dunia.
data sementara semua nih ya. Tadi sebelum cerita untuk jaringan lokalnya ya, untuk yang jaringan lokal ini kan dari perekrut ada juga yang jaringan lokal. Ya. Ini sudah terkonfirmasi ada 17 bayi. 17 bayi yang memang mereka jual kepada adopter lokal. Dari 20 tersangka, nah ini untuk penangkapannya, waktu penangkapannya ini kapan saja sih Pak? Penangkapan kita mulai dari pertengahan Juli karena ada laporan salah satu orang tua bayi yang melaporkan terkait dengan penculikan anak. Kemudian kita kembangkan dari satu orang ini memang selama ini sudah pekerjaannya untuk merekrut bayi yang disalurkan kepada adopter baik yang keluar negeri maupun yang adopter lokal. Untuk modus Pak dari para perekrut ini untuk meyakinkan dari orang tua bayi ini modusnya seperti apa sih Pak? Perekrut awal ini kan dia memang mencari ibu-ibu hamil yang sudah tua yang siap melahirkan dengan menggunakan Facebooknya dia merekrut ibu-ibu yang memang mau mengadopsikan bayinya. Jadi dia berpura sebagai orang yang akan mengadopsi bayi-bayi itu. Tetapi faktanya bukan dia langsung mengadopsi, tetapi disalurkan kepada adopter lain lagi. Gitu. Tapi juga perdagangan pasti kan ada nominal yang dijanjikan dari perekrut itu sendiri kepada ibu kandung korban. Ini berapa Pak? Ya, kalau dari perekrut ibu kandung korban, ibu kandung bayi ini rata-rata kisaran 10-16 juta. Kemudian untuk disalurkan ke perawat yang nantinya ke jaringan internasional itu 18 juta. Kemudian kepada agent Indonesianya itu 40 juta. Nah, yang untuk ke jaringan lokal di situ ada yang memang penyalur namanya Jack. Ada penyalur yang namanya Jack. Jack ini sudah menyalurkan sekitar 17 bayi ke adopter lokal. Itu yang untuk jaringan lokal Pak. Lokal, ya. Tapi kan ini kita berbicara jaringan internasional. Ya. Nah, bayi yang dijual ke Singapura ini, nah ini dijual berapa sama oknum-oknum ini Pak? Kalau dari sejumlah akte yang kita temukan, itu kan ada akte perjanjian di antara adopter, kemudian disahkan atau diwarmaking di notaris Pontianak. Itu dari akte itu kita dapatkan nilai adopsinya sekitar 18.000 sampai dengan 21.000 Singapura dolar. Dengan kata lain kurang lebih sekitar 240 sampai 280 juta Pak. Mas Suran, saya mendapatkan informasi bahwa untuk perekrut otaknya Bu Lili ini residivis, benar Pak? Jadi dari keterangan bersangkutan bahwa yang bersangkutan dulu pernah diproses di Polres Metro Jakarta Utara terkait dengan kasus yang sama. Apakah jual beli bayi atau? Sama, jual beli bayi juga. Saat ini kan masih proses pengembangan. Ya. Apa yang menjadi kendala sih Pak? Jadi memang kita sekarang sedang memilah proses penyidikannya. Itu ini perlu waktu. Ya. Kita juga saling konfrontir di antara para tersangka itu, supaya ada keterangan yang bersesuaian nantinya. Baik, berbicara mengenai konfrontir pernyataan dari para tersangka, apakah para tersangka ini menyebutkan di mana saja Pak orang tua dari bayi-bayi itu sendiri? Ada 8 bayi yang diamankan? Yang diamankan 8 bayi. Apakah ke 8 orang tua bayi ini sudah ditemukan Pak? Sementara belum, jadi kita sekarang kan sedang membuka atau mempelajari Facebooknya Astri. Karena Facebook itu digunakan untuk melakukan perekrutan. Nah, sementara kemarin baru kita dapatkan 2 ibu bayi. Kita sedang melakukan tes DNA apakah sesuai dengan bayi yang kita temukan. Jika nantinya sudah ditemukan ibu kandung bayi, apakah nantinya ke depannya dari orang tua bayi ini akan dijadikan tersangka? Iya, pasti itu. Tapi Pak, mungkin penonton Ainews Fans ini ingin mengetahui bayi-bayi yang dititipkan sama pengasuh, apakah memang sebenarnya mereka diasuh dengan baik sebelum nantinya mereka diperjualbelikan atau ditelantarkan Pak? Ya, sejauh ini masih kita gali keterangannya ya. Nah, yang jelas bayi-bayi yang kita amankan memang kondisinya sehat, yang alhamdulillah juga sampai saat ini masih kondisi sehat. Baik Pak, dari Polda Jawa Barat, apakah sudah ada koordinasi kira-kira siapa saja sih pembeli bayi-bayi yang dari Bandung ataupun dari Pontianak ini? Untuk adopter terakhirnya, sementara kita sudah kerjasama atau melakukan tukar informasi dengan Hubinter, nanti mereka juga akan melakukan koordinasi dengan kepolisian Singapura tentunya. Karena kita masih keterangan berkembang, berapa realnya bayi yang sudah berangkat Singapura ini kan
berkembang terus, dari pertama 14, kemudian 15, sekarang kita menemukan data sekarang 17 yang sudah melintas data keimigrasian. Hingga awal Agustus 2025, polisi telah menetapkan 20 tersangka dalam kasus ini. Berdasarkan pengakuan sindikat, bisnis jahat ini sudah dilakukan sejak 2023. Sebanyak 25 bayi berusia antara 5 hingga 14 bulan sudah dijual ke Singapura. Para pelaku membagi tugas secara sistematis, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat bayi, orang tua palsu, pembuat dokumen palsu berupa KTP, akta kelahiran, paspor, hingga pengatur pengiriman ke luar negeri. Modus operasi sindikat ini dimulai dari mencari calon bayi. Bayi dipesan sejak masih dalam kandungan, sekitar usia 8 hingga 9 bulan. Setelah lahir, bayi tersebut dipindahkan ke Pontianak dan diasuh oleh beberapa pengasuh. Para pengasuh disebut mendapatkan bayaran 2,5 juta rupiah. Selama di Pontianak, sindikat ini membuatkan identitas palsu berupa surat keterangan lahir, akta lahir, paspor, dan kartu keluarga. Selain membuat dokumen, sindikat ini juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi ke dalam kartu keluarga seseorang. Imbalan untuk orang tua kandung palsu ini sebesar 5 hingga 6 juta rupiah. Setelah semua dokumen lengkap dan bayi berusia di atas 2 hingga 3 bulan, mereka pun diboyong ke Jakarta dan selanjutnya diterbangkan ke Singapura. Sementara dalam akta adopsi berbahasa Inggris yang dibuat notaris di Pontianak, tercantum sejumlah biaya antara lain biaya persalinan, perawatan bayi, dan fee untuk agensi di Indonesia. Total nominal yang tertulis di akta itu lebih dari 20.000 dolar Singapura atau sekitar 256 juta rupiah. Pemirsa, ini adalah Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah Cabang Sukajadi di Jalan Purnawarman. Di sini adalah salah satu panti di mana 6 bayi dititipkan oleh Polda Jawa Barat. Namun kini tersisa 3 karena 3 lainnya sudah dititipkan di panti yang lainnya. Lantas bagaimana kondisi ketiga bayi yang ada di panti ini? Mari. Pak Peri, saya ingin menanyakan kondisi ketiga bayi yang dititipkan Polda dalam kasus perdagangan sindikat bayi jaringan internasional. Kondisinya seperti apa sih, Pak? Alhamdulillah, sejak dititipkan beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini, ketiga bayi yang ada saat ini dalam kondisi sehat dan memang pada saat kami melakukan pengecekan oleh perawat kami pun tidak ada masalah dari sisi kesehatan. Untuk jenis kelamin bayi yang masih berada di Panti Asuhan Bayi Sehat ini? Semuanya saat ini laki-laki ketiga-tiganya. Pada saat bayi tiba di panti asuhan gitu, kalau misalkan berdasarkan rekomendasi dari pihak rumah sakit ataupun perawat, ada semacam luka atau trauma di tubuhnya begitu, Pak? Alhamdulillah kami pantau gitu ya, sejak bayi tersebut datang dari sisi fisik tidak ada bekas luka dari kekerasan. Itu juga dari sisi kesehatan tadi tidak ada masalah. Jadi semuanya tumbuh kembang dengan normal pada saat sebelum datang ke sini pun. Oke. Saat ini kan proses penyelidikan dari Polda masih berlangsung begitu, Pak. Betul. Untuk nantinya status bayi yang dititipkan oleh Polda, apakah seterusnya akan dirawat oleh Panti Asuhan Bayi Sehat Muhammadiyah, Pak? Sampai kasus ini selesai, maka bayi tersebut akan tetap di sini. Nah, adapun untuk kedepannya, apakah misalnya setelah semuanya selesai, semuanya clear, tentunya sepengetahuan saya memang itu akan dikembalikan kepada regulasi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika kedepannya ada warga karena menerima ataupun menonton iNews Files begitu, ingin merawat bayi tersebut, apakah memungkinkan? Kalau melihat dari situasi saat ini, belum memungkinkan karena masih dalam proses hukum ya. Tapi untuk ke depan, ketika memang tidak ada keluarga inti yang bisa memberikan pengasuhan, tadi secara regulasi siapapun gitu ya, sepanjang memang memenuhi syarat dari pemerintah, itu bisa melakukan pengasuhan atau sebagai orang tua alternatif dari anak-anak tersebut. Gitu.
bolehkah saya mewakili penonton iNews Fast ini datang ataupun menjenguk melihat kondisi ketiga bayi tersebut tanpa diikuti oleh kamera, karena saya jujur pribadi ingin melihat kondisi ketiga bayi tersebut, Bapak, boleh? Kalau tanpa kamera ya kami persilahkan tentunya. Boleh ya? Bangga, silakan Boleh. saya antar. Jadi pemirsa, saya sudah melihat kondisi ketiga bayi yang dititipkan dari Polda. Dan untuk ketiga bayi ini, yang bayi pertama berusia 4 bulan, kondisinya untuk pada saat saya melihat cukup bugar, cukup sehat, dan ketika diajak bermain juga merespon dengan baik. Kemudian bayi yang kedua berusia 10 bulan, tadinya masih seperti ragu ataupun takut karena mungkin melihat orang baru. Kemudian yang terakhir bayi yang paling besar, yaitu bayi yang berusia 12 bulan. Kalau dilihat sekilas ataupun secara kasat mata agak murung begitu, namun ketika diajak bermain ataupun saya menyapa, barulah bayi yang berusia 12 bulan tersebut kembali tertawa. Saat ini saya sudah bersama dengan psikolog anak dan remaja dari Universitas Padjadjaran, ada Mbak Fitri. Kita akan coba tanya bagaimana untuk perkembangan korban perdagangan bayi sindikat internasional ini. Langsung saja kita tanya. Halo Mbak Fitri, ada kurang lebih 8 bayi yang diamankan, yang bisa diselamatkan, dan ketiga bayi di antara 8 ini dititipkan di sini. Saya ingin bertanya mengenai keseluruhan mungkin dari psikis bayi tersebut ataupun anak. Kalau misalkan terjadi hal-hal yang seperti ini, sebenarnya akan berdampak nggak sih untuk masa ataupun tumbuh kembangnya? Pertama saya ikut prihatin ya, ada kejadian seperti ini yang tentu membuat mungkin kita semua menjadi tidak nyaman. Betul. Dan juga sedih begitu ya. Saya yakin ibu-ibu di luar sana juga barangkali jadi khawatir begitu. Betul. Ya, bayinya akan dipisahkan dari ibu dengan motif-motif tertentu. Kejadian ini apakah berdampak atau tidak, saya di sini tidak mungkin bisa menjelaskan kondisi bayi-bayi sebagai korban, tapi mari kita lihat dari perkembangan anak secara umum. Ya. Begitu. Anak-anak atau bayi kan sebetulnya yang dibutuhkan adalah kelekatan dengan figur pengasuh utamanya. Ketika sesuatu terjadi, dalam hal ini dia dipisahkan dari ibu kandung, artinya ada beberapa pihak yang terlibat dalam pengasuhan di tahun pertamanya. Okay. Dan ini tentu sangat berdampak karena sejak bayi sudah belajar bahwa dunia ini tidak aman. Padahal yang dibutuhkan oleh anak adalah rasa aman itu sendiri. Lantas Mbak Fitri, ini kalau misalkan berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian begitu ya, sang ibu ini tega menjual bayinya masih dalam kandungan kepada pihak ketiga begitu. Nah, kira-kira faktor penyebab kok bisa ada orang yang menjual bayinya bahkan sejak dari dalam kandungan? Ini faktor-faktornya biasanya apa saja sih? Apakah bayi ini diinginkan atau tidak sejak awal? Okay. Diinginkan atau tidak itu kan bisa beragam ya. Bisa ada ayahnya secara legal tapi ayahnya kemudian tidak hadir untuk ibu gitu ya, sehingga ibu merasa sulit untuk membesarkan. Tapi juga ada faktor ekonomi karena memang itu yang dia pikirkan bahwa saya membesarkan anak saja belum tentu bisa gitu ya. Mungkin kalau dia dengan orang yang lebih tepat, di anak tersebut bisa lebih baik. Atau memang sesimpel bahwa dia butuh uang dan dia nggak butuh anaknya. Penelusuran terus dilakukan tim iNews File hingga malam menjelang. Di Jalan Sumitapura, Margahayu, Kabupaten Bandung, kami mencari rumah yang diduga ditempati Dani, seorang pelapor yang mengaku anaknya diculik.
Dari hasil pemeriksaan petugas diketahui anaknya yang dilaporkan hilang ternyata dijual oleh pelapor sendiri, namun pembayaran yang dijanjikan tidak sesuai. Bapak, punten mau nanya, rumahnya Bapak Dani ada nggak? Dani, Bapak Dani, Jalan Sumintapura nomor 12 katanya. Oh, itu nomor 12 itu. Yang pojok. Ujung ya, nomor 12 itu. Yang gelap, Pak Dani. Makasih banyak Bapak. Permisi. Permisi. Permisi Pak Dani. Permisi Pak Dani. Assalamualaikum. Pemirsa, saya akan coba bertanya kepada warga sekitar apakah benar rumah yang di ujung sana adalah rumah pelapor. Permisi Bapak. Iya Bu. Iya, punten Bapak mau nanya. Yang nomor 12 Jalan Sumintapura bener di sini kan ya? Oh, kalau jalannya bener ini. Oh, kalau yang ini, yang pelapor kasus dugaan yang perdagangan bayi Tea, tahu Bapak? Tapi ini bener ya, nomor 12. Tapi Jalan Sumintapura yang ini benar ya? Ada jalan lain kan nggak? Kalau itu apa tulisan dijual udah lama itu? Ya benar. Soalnya di jalan yang di sini yang rumah pojok Tea itu ada tulisan rumah dijual. Udah lama. Kosong sih kayaknya. Memang rumah kosong. Udah lama kosong. Udah lama kosongnya. Udah ada 2 minggu apa lainnya. Memang ada polisi. Tapi saya nggak tahu ya ke dalam situ atau kemana. Nah, parkirnya juga di sini, saya yang nungguin ke kelurahan yang ke dalam. Tapi nggak lama sih, ya 15 menitan. Bapak ngelihat ada orang yang dibawa nggak Pak? Nggak ada, dia pulang saya parkirin berdua aja, berdua lagi dia. Selanjutnya, tim iNews File mencoba menghubungi nomor telepon yang terpampang di depan pagar rumah bernomor 12 yang diduga ditempati Dani. Jadi pemirsa, saat saya menghampiri rumah dari pelapor, sempat tertulis rumah itu dijual dan terdapat ada 2 nomor. Saya akan mencoba menghubungi salah satu nomor untuk menanyakan keberadaan si pelapor. Kalau lagi nomornya terhubung, kita akan coba cek. Tekan 13 atau 5 untuk meninggalkan terhubung. Tekan 13 atau 5. Dan tim iNews Files pun masih mencari keberadaan dari pelapor, yaitu atas nama Bapak Dani, untuk memastikan apakah benar anaknya yang dilaporkan diculik atau justru dijual. Pekerjaan belumlah selesai karena kita semua memiliki peran menjaga, mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada lagi anak-anak yang diperjualbelikan seperti barang dagangan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini karena kami sudah memberitahukannya.